Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, nggak terasa sudah 1 tahun lebih ya kita ini menggunakan masker dalam beraktivitas untuk membentengi diri kita dari virus COVID. Betul sekali, nah memakai masker ini memang diwajibkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di saat pandemi seperti ini. Pandemi COVID-19 sudah berjalan 1 tahun lebih. Artinya, sudah 1 tahun juga masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Memakai masker diwajibkan karena masker bisa mencegah penularan dan penyebaran penyakit seperti flu dan batuk. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker medis. Masker medis dengan lapisan rongga yang rapat dinilai bisa menghentikan virus untuk keluar dari mulut dan hidung dan juga mencegah virus masuk melalui saluran pernafasan. Untuk menggunakan masker yang benar, pastikan masker menutupi hidung dan mulut, serta jangan sentuh permukaan masker. Nah, agar warga taat aturan, pemerintah pusat maupun daerah pun membentuk aturan penggunaan masker. Bagi yang melanggar akan dikenakan berbagai sanksi, mulai denda hingga membersihkan trotoar atau jalanan. Tujuan pemberian sanksi agar warga jera dan patuh menggunakan masker, sehingga pandemi COVID-19 bisa berakhir. Nah, selain mencegah virus masuk, memakai masker juga menghindari paparan polusi udara dan melindungi wajah dari efek negatif matahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, memang memakai masker ini sekarang diwajibkan, namun ada juga mitos dan fakta seperti yang beredar di masyarakat, seperti kalau misalnya beraktivitas berat agak sesak ketika memakai masker. Nah, untuk itu kita langsung tanya saja apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam pemakaian masker, apalagi sudah 1 tahun lebih, bersama Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Dokter Paru. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. Baik, Dok, 1 tahun lebih kita ini menggunakan masker. Sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya bagi kesehatan jika kita hampir mayoritas tuh menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama? Ya, terima kasih ya. Jadi masker itu sendiri kan jenisnya ada beberapa ya yang harus kita ketahui, yang mulai dari masker kain, kemudian masker bedah, kemudian masker seperti N95. Nah, jadi ada beberapa jenis masker yang tentunya beda-beda kemampuan untuk memfiltrasinya ya. Tetapi secara umum bahwa penggunaan masker jangka panjang memang ada beberapa dampak kesehatan yang bisa muncul ya, yang pada orang yang memakai secara terus-menerus dalam waktu lama ya. Tapi kalau efek sampingnya rata-rata sih efek samping yang ringan ya, yang tidak terlalu berat ya, seperti iritasi pada kulit, daerah muka, misalnya daerah hidung, kemudian daerah sekitar pipi, kemudian juga timbulnya jerawat, atau juga bisa juga menimbulkan keluhan-keluhan sistemik ya, seperti sakit kepala, itu juga beberapa dilaporkan terjadi. Baik, kalau begitu Dokter Agus, dalam sehari berapa jam idealnya menggunakan masker ini agar tadi efek samping ini tidak dirasakan oleh warga? Ya, secara umum sih maksimal itu 8 jam harus diganti ya, itu paling lama. Karena juga kita tahu apalagi kalau dipakai di luar ruangan, seperti tadi disampaikan dia bisa juga untuk polusi udara, kalau di luar ruangan itu harusnya bisa lebih cepat, 4-6 jam harus diganti karena kan banyak polutan-polutan yang juga akan menempel dan itu tidak baik apabila dipakai terus-menerus, sehingga harusnya ada penggantian secara berkala. Tadi dokter mengatakan ada dampak jika digunakan dalam waktu panjang. Apa itu, Dok? Tadi saya sudah sampaikan beberapa efek samping yang bisa muncul pada pemakaian jangka lama, biasanya adalah iritasi ya, iritasi pada kulit, pada daerah hidung, daerah pipi, kemudian juga bisa menimbulkan jerawat ya, beberapa kasus Cara laporan. mengatasinya gimana, Dok? Tentunya tadi ya harus dipilih juga beberapa jenis masker. Pada beberapa orang yang sensitif, bahan masker itu akan menimbulkan iritasi. Oleh karena itu harus dipilih bahan yang sesuai, sehingga iritasi itu juga bisa tidak muncul. Terus kemudian harus sering diganti. Pada beberapa orang yang sensitif, penggantiannya harus menjadi lebih cepat yang harus dilakukan. Dan beberapa efek samping lain adalah pada orang yang alergi, ya beberapa tipe orang yang alergi terhadap suatu bahan masker, itu juga bisa menimbulkan keluhan
rinitis, yaitu bersin-bersin pada daerah hidung itu, kemudian bahkan bisa menimbulkan resiko seperti batuk-batuk atau napas terasa berat itu pada beberapa orang yang sensitif ya. Oleh karena itu memang harus betul-betul dilihat atau dipilih kira-kira kalau mau menggunakan masker, karena tiap bahan mungkin berbeda dampaknya pada Baik. tiap orang, apakah muncul efek samping atau tidak. Baik, itu kan untuk tubuh bagian luar umumnya kulit. Tapi efek samping untuk bagian dalam tubuh ada nggak, Dok? Karena kan biasanya banyak orang bercerita ketika memakai masker untuk naik tangga saja, ini nafasnya lebih pendek atau seperti sesak Ngos-ngosan nafas, ya. ngos-ngosan seperti itu. Apakah Ya. memang seperti itu kenyataannya, Dok? Jadi dampak jangka panjang yang lain di luar di luar yaitu tadi seperti saya bisa sampaikan, pada beberapa orang yang tipe alergik itu bisa muncul keluhan bersin-bersin ya, karena kan dia sensitif terhadap bahannya sehingga terhirup bahannya kemudian jadi bersin-bersin terus-menerus, namanya itu reaksi rinitis ya. Baik. Tapi juga bisa timbul keluhan batuk-batuk ya, karena juga sensitif terhadap bahannya, atau juga keluhan sesak napas karena dia sensitif dan alergi terhadap bahannya. Mhm. Sedangkan efek jangka panjang yang terkait tadi disampaikan, apakah bisa menimbulkan sesak napas atau napas berat pada beberapa orang yang menceritakan, beberapa riset menunjukkan bahwa penggunaan masker jangka panjang itu tidak terkait dengan penurunan kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Itu Oke, sudah dilakukan beberapa riset ya. dokter, jika Meskipun begitu, Mhm. perlu diperhatikan pada beberapa orang yang sensitif, keluhan itu bisa muncul ya. Misalnya pada orang yang sudah memiliki penyakit paru, ya seperti penyakit paru obstruksi kronik, atau tadi orang yang tipenya alergik, maka kecenderungan timbul keluhan sesak napas itu bisa terjadi. Oleh Mhm. karena itu pemilihan bahan itu menjadi penting nanti. Baik. Oke, dokter, untuk masker kain, berikan tips kepada masyarakat bagaimana cara mencuci dan juga menyimpan masker kain ini yang tepat agar nantinya tidak membawa dampak buruk pada pernafasan. Ya, terima kasih. Tentunya kalau masker kain kan juga ada beberapa tipe tadi ya, apakah kainnya bahannya dari bahan-bahan yang tipis atau bahan yang tebal ya. Semakin tebal bahannya tentu akan semakin berdampak terhadap pernapasan. Oleh karena itu, pilihan yang pertama adalah pilihlah masker kain apabila digunakan adalah sesuai dengan bahan yang tidak menimbulkan dampak pada individu. Oleh karena itu namanya dicoba dulu, kemudian lakukan aktivitas apakah maskernya menimbulkan keluhan seperti tadi napas berat atau tidak. Yang kedua, masker kain ini harus diganti setiap beberapa waktu ya. Idealnya memang kalau dipakai di luar rumah ya antara 4 sampai 6 jam harus diganti. Kemudian harus dicuci ya, karena bagaimanapun juga itu bahan-bahan yang di luar, polutan-polutan yang nempel juga, itu juga punya potensi ada komponen bakteri atau virus yang nempel di bagian luarnya. Oleh karena itu ada strategi yang ketiga, jangan pernah dipegang masker kita itu di bagian luarnya. Karena kalau kita pegang di bagian luarnya, kemudian kita lupa, kita memegang hidung atau mata, itu sama saja, maka bagian-bagian virus bakteri yang nempel itu juga akan nempel juga ke daerah muka kita karena dari tangan kita yang memegangnya. Baik. Itu beberapa tips yang harus dilihat oleh para pengguna masker Baik. kain ya. Baik, nah Dok, sekarang kan juga banyak sekali masker yang dijual di berbagai tempat. Dengan Ada berbagai berbagai jenis, macam, juga ada berbagai macam, ada masker kain, lalu juga ada masker yang memiliki kawat di bagian hidung. Nah, sementara muka orang kan bentuknya berbeda-beda, Dok. Nah, ini bagaimana caranya agar masyarakat memilih masker yang benar, yang sesuai dengan bentuk mukanya, sehingga udara tidak bisa masuk dan juga kita juga tidak bisa mengeluarkan virus ke orang, kedap seperti itu, Dok. Ya sebenarnya kalau masker biasa atau masker kain ini kan filtrasinya tidak sebagus masker yang respirator ya, seperti N95. Kalau respirator atau N95 ini kan kedap sekali, sedangkan masker kain, masker bedah itu cenderung tidak kedap, sehingga memang ada celah-celah di antara hidung, kemudian sekitar samping kanan kiri mulut yang punya potensi akan masuk. Tetapi riset sudah menunjukkan yang cukup baik dengan masker bedah maupun masker kain saja, itu sudah cukup berhasil untuk dapat mengurangi transmisi terinfeksi terhadap COVID-19. Oleh karena itu, yang terpenting adalah penggunaan masker yang sudah direkomendasikan ya, masker kain
kemudian masker bedah itu bisa dipakai untuk mengurangi transmisi. Sedangkan mengenai bentuk ukurannya sesuai dengan muka atau tidak, itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Yang terpenting cara penggunaannya harus betul ya, yaitu direkatkan di daerah hidung, kemudian ditarik sampai dagu, kemudian diikatkan ke telinga kanan kiri apabila dia menggunakan pengait. Tentu ini menjadi penting karena cara penggunaan yang betul juga mempengaruhi resiko terinfeksi atau tidak. Terus jangan pernah juga menurunkan masker itu sampai ke dagu pada saat tidak dipakai. Sebaiknya dilepaskan, kemudian disimpan misalnya dalam amplop atau plastik apabila kita tidak memakainya pada saat kita misalnya sedang makan atau misalnya sedang melakukan aktivitas ya. Baik, Dok, mengenai masker ini kan tadi dikatakan bahwa ternyata memang lebih baik masker medis. Nah, tapi ada beberapa masyarakat yang masih ditemukan fenomena di masyarakat, masker medis ini seperti diolah lagi untuk bisa dipakai ulang. Misalnya kayak direndam air panas yang dipercaya oleh sebagian warga ini bisa menetralisir masker, kemudian nanti dijemur dan bisa dipakai lagi. Cara ini benar atau tidak, Dok? Itu yang tidak betul karena harus kita bedakan masker itu kan masker yang reusable, artinya dapat dipakai kembali, dan masker disposable atau masker yang sekali pakai. Nah, masker bedah ini kan sebagian besar adalah masker yang disposable ya, sekali pakai harus dibuang. Oleh karena itu saya sampaikan kalau sudah dipakai dia harus dibuang, kemudian diganti yang baru. Sedangkan yang reusable yang dapat diulang adalah seperti masker kain tadi, Anda bisa ganti dengan masker kain yang lain, tapi yang lama bisa dicuci ya, kemudian dipakai kembali. Siap. Itu Terima bisa kasih. kalau dia reusable ya. Terima kasih Dr. Agus atas sarannya tadi bahwa masker medis tidak boleh dipakai lagi, dan kalau pakai masker itu yang benar harus menutup hidung, mulut dan juga dahu. Terima kasih Dr. Agus sudah berbagi informasi di iNews Siang.